Pemerintah mengumumkan terbongkarnya sebuah kasus besar yang selama bertahun-tahun diduga tersembunyi rapi di balik sistem keuangan negara. Kasus ini disebut sebagai salah satu skema mega korupsi paling kompleks yang pernah dihadapi Indonesia, dengan potensi kerugian negara mencapai angka fantastis. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Keduanya disebut memainkan peran kunci dalam membongkar jaringan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan lintas institusi. Langkah awal bermula dari hasil evaluasi internal Kementerian Keuangan terhadap laporan keuangan negara. Sejumlah data menunjukkan ketidakwajaran pada aliran dana tertentu yang secara administratif sah, namun tidak sejalan dengan dampak ekonomi di lapangan. Purbaya Yudi Sadewa, yang dikenal berlatar belakang teknokrat dan ekonomi makro, menilai temuan tersebut bukan sekadar kesalahan administratif. Ia melihat pola yang berulang, rapi, dan menunjukkan indikasi rekayasa keuangan berskala besar. Alih-alih mengumumkan temuan itu ke publik, Kementerian Keuangan memilih jalur tertutup. Tim kecil dibentuk secara internal untuk melakukan penelusuran lanjutan terhadap proyek, investasi, serta entitas yang terlibat dalam aliran dana mencurigakan tersebut. Hasil penelusuran awal mengarah pada dugaan bahwa dana negara tidak hilang secara kasat mata, melainkan dialihkan melalui mekanisme keuangan yang tampak legal. Skema ini diduga memanfaatkan celah regulasi dan lemahnya pengawasan lintas lembaga. Menyadari kompleksitas dan potensi implikasi hukum yang besar, Menkeu Purbaya kemudian menjalin komunikasi langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan keduanya berlangsung tertutup dan tidak tercatat dalam agenda publik. Kejaksaan Agung merespons cepat. Berdasarkan informasi awal yang diterima, Jaksa Agung memerintahkan pembentukan tim penyelidik khusus dengan mandat terbatas namun kewenangan penuh untuk menelusuri indikasi tindak pidana korupsi. Sumber internal menyebutkan bahwa sejak tahap ini, operasi diklasifikasikan sebagai penyelidikan strategis negara. Setiap pergerakan data, dokumen, dan saksi dilakukan dengan pengamanan ketat untuk mencegah intervensi. Presiden Prabowo Subianto disebut telah menerima laporan awal mengenai dugaan mega korupsi tersebut. Dalam rapat terbatas, Presiden memberikan lampu hijau agar penegakan hukum berjalan tanpa kompromi, siapapun pihak yang terlibat. Keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru tidak ingin mewarisi praktik lama yang membiarkan kejahatan keuangan berlindung di balik kekuasaan dan pengaruh politik.